Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Sekarang kita memasuki Minggu ujung tahun gerejawi dan peringatan orang yang telah meninggal. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 351 ayat 1 dan 2. Betapa kita nanti mengakhiri arak-arakan kita di dunia, apabila kita tak menanggung lagi beban berat derita sengsara, ketika kita akan masuk surga di dalam sukacita yang cerah. Kita memandang sinar wajah Tuhan, idaman hati makin mendekat. Betapa kita bila disinari terang bakal yang tak pernah kelam, dan dosa kita pun tiada lagi, sehingga kita tidak bercela. Kita takkan diganggu dosa lagi, tak ada hati marah dan kesal. Di sana kita bertemu kembali, kekasih sobat di tempat kekal. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati, hidup atau mati kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar, karena Engkau menyertai kami. Maut atau kubur tidak dapat lagi menahan kami, karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu, kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup ataupun mati, Engkaulah yang empunya kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbanan-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 353 ayat 1 dan 2. Di surga damai dan senang, di rumah Bapa yang kekal.
Dengarlah hukum Tuhan pada minggu hari ini yang tertulis dalam Konfesi pasal 15, peringatan akan orang yang meninggal. Kita mempercayai dan menyaksikan kematian adalah akhir dari hidup manusia di dunia ini. Dia berhenti dari segala pekerjaannya. Ada keselamatan bagi orang yang percaya. Yesus Kristus yang telah bangkit, itulah yang membangkitkan orang dari kematian. Dialah Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, yang setia sampai akhir. Gereja menyelenggarakan peringatan bagi orang yang meninggal untuk menyadarkan iman kita, supaya kita mengingat akan akhir hidup kita sendiri, serta meneguhkan pengharapan akan kemenangan Kristus mengalahkan kematian. Demikian juga pengharapan akan kerajaan sorga, sebagai tujuan jiwa roh kita, dan persekutuan orang percaya dengan Tuhan Allah hingga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 182 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 467 ayat 1. Sucikanlah hatiku
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Yesaya 65 ayat 17 sampai dengan 23. Kita membacanya secara responsoria. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 834 ayat 1 dan 2. Aku sungguh merindukan kota yang senang, rumah Bapa surga yang bakal, dunia dan semua isinya dan penghuninya penuh derita selamanya. Bersukacita hatiku di rumah surga yang bakal, bahagia sempurna damai tentram hatiku di surga rumah yang bakal. Kapankah aku berjumpa dengan Tuhanku serta sobat dan kekasihku dalam kasih rahmat Yesus kudus dan bakal, damai bahagia selamanya. Bersukacita hatiku di rumah surga yang bakal, bahagia sempurna damai tentram hatiku di surga rumah yang bakal. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita masuk acara peringatan jemaat yang telah meninggal, dilaksanakan di gereja masing-masing. Setelahnya dilanjutkan dengan doa peringatan yang telah meninggal. Untuk mengumpulkan persembahan kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 330 ayat 1 dan 2. Aku musafir di dunia, hidupku menuju surga. Yerusalem, kota yang indah. Allah membangun kotanya setelah kurbankan anaknya. Ke sana hidupku tujukan. Kapan ku sampai di sana, ke surga, kota yang bakal. Jalanku lancar dan cepat, ajalku pun makin dekat. Yang lalu tak terulang lagi. Cepat berlalu hidupku, Yesus kuduskan jiwaku. Sinari dan terangi hati, membuang hasrat dunia, menuju surga yang bakal. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah buat kita pada hari ini tertulis dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan.
langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menurut kalender gerejawi, hari ini kita memasuki akhir tahun gerejawi yang di HKBP selalu disatukan dengan minggu peringatan orang meninggal. Dan minggu depan kita akan memasuki minggu-minggu Advent, minggu penantian akan kedatangan Yesus. Tadi kita sudah dengar nama-nama jemaat yang meninggal sepanjang tahun gerejawi ini. Namun satu hal yang harus kita ingat bersama, bahwa ibadah mengenang orang yang sudah mendahului kita, bukan berarti kita mendoakan keselamatan mereka. Justru kita berdoa untuk mensyukuri arti dan karya hidup mereka yang boleh jadi teladan buat kita yang masih hidup hingga hari ini. Dan sesuai dengan konfesi HKBP di pasal yang ke-16, bahwa kita yang masih hidup tidak punya hubungan apapun dengan yang sudah meninggal, dan yang sudah meninggal tidak bisa lagi memberi berkat buat kita yang masih hidup. Jadi kalau hari ini kita melaksanakan peringatan akan orang yang meninggal, ini sebetulnya justru berhubungan dengan diri kita sendiri. Melalui ibadah ini, kita hendak diingatkan bahwa kelak kita akan meninggal juga. Itu yang dikatakan dengan memento mori. Ingatlah bahwa saudara akan mati juga. Walaupun kapan waktunya dan bagaimana caranya, kita tidak ada yang tahu. Dan kalau 1 tahun berlalu, itu artinya 1 tahun umur kita berkurang, bukan bertambah. Sekaligus kita sudah semakin dekat ke ajal kita. Oleh karena itu saya kira sangat perlu kita belajar dari pemazmur bagaimana bersikap untuk mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan. Lihatlah di Mazmur pasal yang ke-90 ayat 12, pemazmur mengatakan, "Ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami, agar kami memperoleh hati yang bijak." Pemazmur mengemas memento morinya, penantiannya akan hari kematiannya, dengan meminta agar Tuhan terus mengajarnya mengisi hidup ini melalui hati yang bijak. Kenapa? Karena pemazmur sadar bahwa kehidupan di dunia ini sangat terbatas. Ada limitnya. Oleh karena itu di tengah waktu ataupun kesempatan yang sangat terbatas itu, perlu disikapi sebaik mungkin agar tidak 1 hari pun dalam kehidupan kita berlalu sia-sia tanpa melakukan yang terbaik. Ini juga yang hendak diingatkan kepada kita hari ini. Semuanya akan berlalu. Dan pada waktunya nanti Tuhan akan datang sebagai hakim untuk memisahkan orang yang benar dan yang jahat. Saudara-saudari, ini sangat penting karena hingga hari ini masih banyak orang yang berpikir bahwa cerita tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya, tentang penghakiman, itu hanya sebuah cerita, bahkan itu merupakan ancaman yang menakut-nakuti saja yang belum tentu ada. Namun hari ini hendak ditegaskan kepada kita bahwa pada waktunya hari Tuhan akan datang untuk menghakimi. Memang ada 2 peristiwa penting dan yang memberi dampak yang sangat besar dalam kehidupan setiap kita, yaitu kelahiran dan kematian.
Kelahiran itu yang membuat kita ada di dunia ini. Kita bisa belajar, kita bisa melakukan ini dan itu. Kita bisa menjadi begini itu karena kita dilahirkan oleh ibu kita. Kalau kita tidak dilahirkan, maka tidak mungkin kita bisa mengikuti ibadah saat ini. Sejajar dengan itu, karena kematianlah, maka kita tidak akan ada lagi di dunia ini. Karena kematian, maka kita tidak bisa belajar, tidak bisa bekerja, tidak bisa melakukan ini dan itu. Tetapi antara kelahiran dan kematian, ada perbedaan yang sangat besar dan sangat mendasar. Kelahiran ada di belakang kita. Sehingga tentang kelahiran kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk memberi arti tentang kelahiran kita sendiri. Namun berbeda. Kematian justru ada di depan kita. Maka kita masih bisa berbuat sesuatu untuk memberi arti dan makna pada kematian kita. Dengan kata lain, untuk kematian masih bisa kita persiapkan. Tidak hanya itu saja. Kita tahu bahwa kematian sebetulnya berimplikasi pada dua kejadian yang sangat besar. Implikasi yang pertama adalah bahwa kalau kita mati, itu artinya kita akan meninggalkan segala sesuatu yang ada pada kita. Kita akan meninggalkan sanak keluarga. Kita akan meninggalkan sahabat, pekerjaan, kedudukan, semua harta benda yang ada pada kita. Dan untuk selama-lamanya, kita akan pergi dari rumah kita, bahkan dari dunia ini, dan tidak akan pernah kembali lagi. Karena ternyata perpisahan karena kematian adalah perpisahan secara total. Selain itu perlu juga kita pertanyakan sekaligus menjadi perenungan buat kita masing-masing. Apakah kita pernah menilai hidup yang akan kita tinggalkan nanti? Adakah sumbangan yang berguna yang bisa kita tinggalkan untuk sanak keluarga, untuk sahabat, untuk dunia ini? Implikasi yang kedua, kalau kita mati itu artinya kita pergi untuk menghadap Tuhan. Sekali lagi kita mati, kita pergi untuk menghadap Tuhan. Bagaimana perasaan saudara tentang hal ini? Apakah saudara senang atau malah takut? Dan dari sekarang silakan saudara pikirkan apa yang akan saudara perbuat begitu saudara bertemu dengan Tuhan. Bisakah kita bayangkan kalimat apa yang akan kita ucapkan sebagai kalimat pertama kepada Tuhan? Atau sebaliknya, pernahkah kita bayangkan begitu Tuhan melihat kita, bagaimana reaksi Tuhan? Apakah Tuhan akan tersenyum menyambut saudara, merangkul dan mempersiapkan saudara untuk duduk dan makan bersamanya, atau malah sebaliknya? Tuhan jangan-jangan melotot, cemberut, bahkan buang muka. Sekali lagi, tolong direnungkan, mumpung masih diberi kesempatan untuk hidup. Kita masih bisa mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan. Karena mau tidak mau, siap atau tidak siap, kematian pada saatnya nanti akan datang juga. Tetapi di Amos 4 ayat 12 sangat tegas mengatakan, bersiaplah untuk bertemu dengan Tuhan Allahmu. Saudara-saudari, dalam nats ini Tuhan berjanji akan memberi langit yang baru dan bumi yang baru bagi kita yang percaya kepadanya. Langit dan bumi yang pertama akan berlalu. Ini sekaligus sebagai bukti kesetiaan Tuhan terhadap seluruh ciptaannya. Dunia yang sudah rusak oleh dosa tidak hanya terus-menerus ditopang, tetapi suatu hari kelak akan direstorasi, akan diperbarui. Itu juga yang menjadi panggilan buat kita melalui tema minggu ini, untuk menyongsong langit dan bumi yang baru. Dan melalui nats ini kita melihat ada beberapa hal yang diperbaharui. Yang pertama,
Allah membarui seluruh ciptaan. Di ayat 1 dikatakan langit dan bumi. Ini merujuk pada seluruh ciptaan yang lama akan berlalu. Dan kalau secara khusus di ayat 1 bagian yang terakhir disebut bahwa laut tidak ada lagi. Saudara-saudari, kita tahu bahwa dalam mitologi kuno, laut dipandang sebagai tempat yang misterius dan menakutkan. Dewa-dewa yang jahat dan kuat menguasainya. Dan secara khusus dalam kitab Wahyu, laut juga berkonotasi negatif. Laut adalah sumber dari binatang yang melawan Allah. Itu bisa kita baca di pasal yang ke-13. Tetapi di masa mendatang, semua itu tidak ada lagi. Dan ini merupakan bukti kemenangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Allah membarui relasi dengan umatnya. Ini yang dijelaskan di ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Bagaimana caranya? Ini dapat kita baca di Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Dikatakan demikian. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan daripadamu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Tuhan membarui relasi umatnya dengan memberi hati yang baru dan yang taat hanya kepada Tuhan. Dengan hati yang sudah dibaharui, maka manusia bisa memperbaiki relasi antara sesama dan dengan seluruh ciptaannya. Allah mengubah hati kita menjadi hati yang baru. Dan Allah menjauhkan hati yang keras yang sudah tercemar oleh berbagai macam kejahatan. Dan memberi kita sebuah hati yang bersih dan yang taat kepadanya. Dan yang ketiga, Allah mengubah penderitaan. Mengubah kesusahan menjadi sukacita. Itu yang dijelaskan di ayat yang keempat. Saudara-saudari, kita semua sadar bahwa dunia yang sekarang ini bukanlah tempat yang sempurna. Dosa adalah pintu masuk bagi semua derita. Penderitaan menjadi begitu terbiasa bagi kita. Kehilangan tak terhindarkan, kematian pun tidak akan mungkin terelakkan. Tidak peduli seberapa baik kualitas kehidupan kita, penderitaan dan kematian pasti akan menghampiri. Tidak ada seorang pun yang kebal dengan kesusahan. Tetapi langit dan bumi yang baru nanti, semua carut marut akibat dosa ini tidak akan ada lagi. Segala sesuatu yang membawa kesusahan dan kesedihan akan berlalu. Allah akan menghapus semua air mata umatnya dan kita tidak lagi mengalami sakit penyakit serta kematian. Saudara-saudari, dari semua penjelasan di atas, ini hendak menegaskan kepada kita bahwa Tuhan memang merencanakan masa depan yang baru bagi setiap orang percaya kepadanya. Sekalipun untuk mencapai hal itu, terkadang Tuhan membawa kita dalam masa-masa seolah-olah kita ada di padang gurun. Tetapi percayalah, bahwa akhir perjalanan kita adalah Kanaan yang indah. Jangan menyerah, tetap berjalan bersama Dia sampai segala sesuatu indah pada waktunya. Tetap sukacita, karena Tuhan selalu berada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah bekerja setengah-setengah, Dia selalu menyelesaikan pekerjaannya dengan tuntas. Maka tetaplah semangat. Bahwa Dia datang untuk membuat segalanya baru. Hati yang baru, masa depan yang baru, dan tempat yang baru buat kita. Amin, kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami angkat ke hadirat Tuhan pada saat ini. Atas minggu yang baru yang Tuhan hadiahkan buat kami. Kami sungguh bersyukur ya Allah Bapa, atas penyertaan-Mu sepanjang tahun gerejawi ini.
Engkau mengizinkan kami untuk melakukan banyak hal termasuk pelayanan di tengah-tengah gerejamu. Biarlah kasih setiamu ini boleh memberikan kami kekuatan dan semangat untuk tetap membenahi diri kami. Dan itu sekaligus memampukan kami untuk melakukan yang terbaik. Terima kasih ya Allah Bapa atas segala kesehatan, anugerah dan berkat yang telah Tuhan berikan buat kami di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, bahkan di tengah-tengah gerejamu. Dan biarlah di saat kami akan melanjutkan perjalanan dan perjuangan kehidupan kami serta pelayanan kami, Kau senantiasa memberikan kami hati yang baru, sehingga apa yang Tuhan inginkan dari kami, boleh kami lakukan dengan penuh sukacita. Dan berangkatkan kami untuk menikmati minggu yang baru ini, melanjutkan segala aktivitas dan tanggung jawab kami masing-masing. Mohon ampun atas segala dosa dan kejahatan kami. Dalam kasih Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mengumpulkan persembahan kita yang kedua sambil bernyanyi dari buku nyanyian nomor 522. Surgalah tempatku berteduh, tiada lagi duka dan keluh, hanya pujian lagu merdu dari orang yang telah ditebus. Surgalah rumahku, tiada sakit derita keluh. Surgalah, surgalah rumahku, tiada sakit derita keluh. Tak terhitung sudah umatmu di tempat yang tenang dan indah. Ku rindukan dapat bersama, bergembira bersukaria. Surgalah rumahku, tiada sakit derita keluh. Surgalah, surgalah rumahku, tiada sakit derita keluh. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.